Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, malam hari ini kembali kita beribadah ibadah rumah tangga, dan malam hari ini kita akan disiarkan firman Tuhan dan yang terambil dari Imaman pasal 4 ayat 13 sampai dengan 21. Dan malam hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Rikaji Hari Sakti. Saat teduh. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar kepada kita. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena malam hari ini kami kembali memuji dan memuliakan namamu dalam ibadah rumah tangga. Terima kasih untuk itu ya Bapa di surga. Kami berdoa juga buat rumah tangga yang dalam mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biarlah boleh jadi karena kehendak-Mu ya Bapa di surga. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah rumah tangga di malam hari ini karena pekerjaan, berkati mereka. Karena penyakit ya Bapak, kelemahan tubuh, sembuhkan mereka ya Bapak. Karena mungkin malas ya Bapak, ketuk hati mereka, biar mereka di dalam ibadah minggu depan bisa bersama-sama mengikuti ibadah rumah tangga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, perbuatan kami, agar kami layak memohon meminta kepada Bapa. Inilah doa kami Bapa, permohonan kami yang hanya kami alaskan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Akan bermazmur, Mazmur pasalnya yang 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Bapak Ibu yang nanti membacanya yang ke dalam, Bapak Ibu, dan yang keluar saya membaca. Inilah firman Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya dicukupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan dan yang tidak terjual. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat, kembali kita menyanyikan nyanyian umat Gita Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Menerangi jiwamu.
kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita hari ini dari kitab Perjanjian Lama ya. Kitab Imamat pasal 4, Imamat pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Imamat pasal yang keempat ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Saudara sudah menemukannya? Kalau sudah ketemu, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu yang merindukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kehadiran-Mu, kami semua senantiasa boleh merasakan didikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan ajaran Tuhan melalui firman yang kami akan baca dan renungkan bersama. Inilah kami, anak-anak. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ya, ayat 13 hingga ayat yang ke-21 dari Imamat pasal 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan, dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapusan dosa untuk jemaat. Demikianlah sabda firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Shalom. Apa kabar? Sukacita ya. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi harus tetap sukacita. Bapak Ibu Saudara pernah menyaksikan acara patroli polisi nggak? Ya semacam itulah. Acara polisi-polisi yang hendak menertibkan di jalan-jalan. Saya pernah nonton ada satu adegan ya di mana ada seorang pengendara kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan polisi
menindaknya. Alasan yang sering diberikan kalau Bapak Ibu nonton acara itu kebanyakan adalah alasan-alasan yang sepele, ya, melanggar lalu lintas dengan alasan sebentar saja, tidak sengaja, oh karena dekat, lalu apalagi terburu-buru sehingga harus melanggar aturan lalu lintas. Namun apa yang terjadi? Apakah dengan mendengar alasan dari pelanggar itu, dari pengendara itu yang melanggar, lalu polisi melepaskan begitu saja? Enggak ya. Biasanya selalu ada tindakan yang diberikan oleh polisi supaya apa? Supaya jerah, ya, supaya lain kali tidak mengulanginya. Karena kalau nggak digituin, kalau nggak ditindak, ya, kalau nggak diberikan sanksi, biasanya kita kurang jerah. Nah, polisi memberikan itu tujuannya apa sih? Ya, tujuannya pasti supaya kita selamat, ya enggak? Ya, seringkali kita melanggar karena alasan-alasan sepele, tapi tanpa kita sadari itu membawa satu petaka yang besar. Sama seperti kejadian beberapa waktu yang lalu, saya dengan suami dan anak-anak melewati daerah Soutling, gitu ya. Lalu ada truk yang membawa besi habis tergelincir ke sebelah kiri. Ternyata truk itu menghindari orang yang menyeberang di jalan. Ketika dia menghindar, dia banting setir ke kiri. Di kiri ada dua kendaraan lain sehingga mengakibatkan kecelakaan yang fatal bagi truk itu sendiri, bahkan bagi kendaraan di sebelah kirinya yang kena. Nah, itu karena kesalahan kecil. Karena ada apa? Karena ada orang yang menyeberang di tempat yang bukan tempat penyeberangan. Ya, kita pikir apa? Supaya lebih jalan pintas yang udahlah menyeberang aja nggak apa-apa. Padahal itu bukan jalannya. Akhirnya menyebabkan kecelakaan yang besar dan luar biasa. Nah, begitu juga dengan pemahaman kita tentang dosa. Seringkali orang suka membeda-bedakan, membagi-bagikan dosa. Ada orang yang bilang, saya cuma melakukan dosa kecil kok Bu. Tuh di luar sana ada orang yang melakukan dosa yang lebih besar. Saya cuma membenci kok Bu. Tuh orang di luar sana sudah membunuh. Nah, ada orang yang kemudian memilah-milah dosa kecil, dosa besar, dosa yang tidak sengaja, dosa yang disengaja. Nah, hari ini kita melihat ya bahwa apapun dosa yang kita lakukan, baik dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja maupun dosa yang tidak disengaja, intinya dua-duanya kesemuanya adalah dosa. Ya. Tapi apa sih dosa itu? Dosa itu tidak sama dengan kesalahan, yaitu pelanggaran manusia terhadap hukum dan tatanan yang ada. Kalau hanya kesalahan, maka orang bisa melepaskan diri dari kesalahan itu dengan cara dan kekuatannya sendiri. Jadi dosa itu apa? Dosa itu adalah suatu kekuatan dan kuasa yang sangat mengancam manusia, yang membuat manusia memberontak kepada Allah. Itu dosa. Jadi tidak ada dosa yang tidak mendapatkan konsekuensinya. Apakah dosa itu disengaja ataupun tidak disengaja. Membuat dalih bahwa dosa yang tanpa sengaja justru akan membuat seseorang terbebas dari konsekuensi adalah sesuatu yang keliru atau salah. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap dosa harus mendapatkan penebusan. Bagaimana caranya? Yang pertama, melalui bacaan Alkitab kita hari ini kita melihat ya, melalui pengorbanan.
Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, mari kita baca sama-sama ayat yang sebelumnya, ayat yang ketiga dan ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ketiga dulu kita baca. 1, 2, 3. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Kita baca ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Nah, dari ayat yang ketiga dan yang ke-13 ini, cara yang ditetapkan oleh Allah untuk menyelesaikan dosa termasuk dosa yang tidak disengaja adalah apa? Iya, adalah melalui korban binatang. Binatang yang dikorbankan adalah gambaran dari pengorbanan Kristus untuk menggantikan setiap orang berdosa. Dan pengorbanan Kristus telah memenuhi tuntutan Allah atas penyelesaian dosa manusia. Pertanyaan yang pertama buat saudara dan saya, apakah Anda dan saya percaya bahwa Kristus telah berkorban bagi Anda dan saya? Yang kedua, melalui iman. Di dalam ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama ayat yang keempat dalam Imamat pasal 4, 1, 2, 3. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Melalui ayat yang keempat ini adalah sebuah tindakan sebagai suatu gambaran dari keyakinan bahwa binatang itu menggantikan dirinya untuk dikorbankan. Sebagaimana orang Israel dituntut untuk percaya bahwa binatang itu telah menggantikan dirinya untuk dikorbankan karena dosa-dosanya, demikian juga dengan kita yang harus percaya kepada Kristus yang telah menggantikan semua upah dosa kita dan telah dijadikan sebagai korban penghapus dosa. Pertanyaan yang kedua buat saudara dan saya. Sudahkah saudara dan saya percaya bahwa Kristus telah menggantikan upah dosa kita semua? Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa tidak ada dosa yang tidak diperhitungkan Allah. Dan setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Tetapi syukur kepada Allah, jemaat Tuhan, Dia telah menggantikan upah dosa kita lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan lewat iman kepada pengorbanannya, kita beroleh pengampunan. Jadi jemaat Tuhan, hanya lewat percaya kepada korban Kristus di atas kayu salib, maka dosa Anda dan saya akan diampuni oleh Tuhan. Nah, pertanyaan yang terakhir buat saudara dan saya. Kalau Anda dan saya sudah diampuni, lalu apa yang harus saudara dan saya lakukan sebagai orang yang sudah diampuni dan ditebus? Apa? Ya benar. Hidup kudus. Hidup benar. Hidup sesuai dengan perintah Tuhan melalui firman-Nya. Cuma masalahnya saudara baca firman atau enggak? Bagaimana saudara dan saya mau hidup kudus? Mau tahu kebenaran menurut Tuhan? Jika saudara dan saya lebih banyak menghabiskan waktu di luar, lebih banyak menghabiskan waktu bekerja, lebih banyak menghabiskan waktu me time untuk kesenangan diri sendiri, ngobrol-ngobrol ya, atau mungkin asik main gadget, HP, sehingga waktu intim bersama dengan Tuhan, membaca firman Tuhan
Saudara, makanya saya mengimani bahwa virus corona ini adalah rancangan Tuhan yang bukan untuk mendatangkan kecelakaan. Tapi seperti kata Yeremia, rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera. Kita yang sudah didamaikan dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, virus corona ini seharusnya menjadi satu pukulan yang telak untuk saudara dan saya yang selama ini kurang peka, kurang mengutamakan Tuhan, kurang menghargai Tuhan, kurang mencintai Tuhan. Sama seperti seorang yang mencintai pasangannya, dia pasti punya waktu, dia pasti bersedia memberikan segalanya untuk orang yang dicintai. Tuhan sudah mencintai kita begitu hebat, tanpa syarat. Nah, kita juga seperti halnya pasangan yang mencintai, masa satu orang aja yang mencintai, yang ini enggak mencintai. Itu namanya apa? Bertepuk sebelah tangan. Gitu ya, ada lagu dangdut ya, bertepuk sebelah tangan. Nah, itu kan enggak, itu kan konyol. Ketika saudara dicintai oleh Tuhan, saudara dan saya merespon cintanya dengan juga mencintai Tuhan. Bagaimana saudara bisa mencintai Tuhan? Kalau saudara dan saya malas membaca firman. Nah, ini satu cara untuk Tuhan. Semua orang yang punya duit, semua orang yang punya usaha sekarang ini, kita pikir mereka yang kaya tidak bisa jatuh miskin. Kita lihat sekarang kenyataan yang ada. Orang yang punya usaha di mana-mana tutup. Karena apa? Virus corona ini. Kita pikir orang yang usaha jual makanan tidak bisa bangkrut ya. Karena apa? Kita berpikir dengan logika semua orang butuh makan, gak bakal tutup. Ternyata virus corona ini, lihat, saudara kalau lihat jalan ke Nagoya, saya kemarin mogok mobil saya itu baru jam 6 lewat, setengah 7 kurang. Semua sudah tutup. Ya, waktu itu belum makan lagi. Mau makan di mana? Nagoya persis, Bapak Saudara. Nagoya, kita mau makan bingung. Nggak ada tempat makan yang buka saat itu. Padahal baru jam 6 lewat, setengah 7 kurang. Bayangkan, Bapak Saudara. Tuhan mampu melakukan itu semua. Virus corona ini membuat kita semua tersadar. Kita mau punya uang kek, kita punya kekuatan apa kek, kepintaran apa kek. Virus corona ini menyadarkan semua orang bahwa hanya Allah saja, Yesus Kristus yang berkuasa atas kehidupan di dunia ini. Bahkan negara-negara yang ateis pun sekarang berseru memanggil nama Tuhan. Dulu nggak peduli sama Tuhan, dulu nggak perlu sama Tuhan. Sekarang ketika dilihat mayat ya berjatuhan karena virus corona ini, baru gentar, baru percaya bahwa ada Tuhan di alam semesta ini. Luar biasa kan virus corona ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Ketika saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus, lunas, nggak pakai hutang, nah, saudara dan saya dituntut untuk hidup kudus. Aduh, susah Bu. Saya ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Saya rentan sekali untuk jatuh dalam dosa. Tidak apa-apa. Memang begitulah kita manusia. Saya pun secara pribadi juga kadang-kadang jatuh juga dalam dosa yang tanpa saya sadari. Tapi hari ini kita mau melihat bahwa sebagai anak-anak di dalam Yesus Kristus, kita adalah anak-anak yang banyak diberikan janji oleh Tuhan. Janji Tuhan itu bukan janji palsu ya, tetapi janji yang manis. Lagunya janji yang manis kau tak lupakan. Nah, janji Tuhan sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes pasal 14. Nah, buka sekarang dan bacakan dengan suara keras ya. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Janji Tuhan nih terakhir buat kita nih.
Sudah ketemu? Yohanes pasal 14 ayat 16. Suaranya yang kuat ya. Yohanes pasal 14 ayat 16. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi pertanyaannya, bisa nggak saudara dan saya? Bisa nggak saudara dan saya hidup kudus? Bisa. Karena ada janji Tuhan bahwa Roh Tuhan akan menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu nggak pernah meninggalkan saudara. Kalau saudara meninggalkan Tuhan, Roh Kudus tetap menyertai saudara. Ya. Kalau dalam perjanjian lama, mungkin bisa saja Roh Tuhan meninggalkan. Ya, seperti dalam doa pengakuan dosa, ya, yang diambil dalam kitab Mazmur. Daud bilang, janganlah mengambil rohmu daripada kami. Bisa saja roh meninggalkan kita. Tapi dalam perjanjian baru, ketika Yesus mengatakan bahwa ada penolong yang lain, P-nya besar, itu menunjuk pada Roh Tuhan, Roh Kudus, yang akan menyertai kamu kapan? Kadang-kadang suatu-suatu, sekonyong-konyong, enggak kan? Selama-lamanya. Jadi saudara ketika melakukan kesalahan, saudara menyadarinya, saudara minta ampun, saudara dan saya diampuni oleh Yesus. Nah, kalau sudah diampuni, berarti harus berjuang dong untuk hidup kudus. Kalau untuk makan aja saudara berjuang, kalau untuk sekolah aja saudara berjuang, masa hidup dalam Tuhan gak berjuang? Harus berjuang, mempertahankan kekudusan dan kebenaran Allah dalam hidup saudara dan saya. Tuhan menolong kita. Amin. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang nyata dan berkarya dalam kehidupan kami, menyelamatkan kami dan menguduskan kami. Oleh karena itu Bapa, kami diajar untuk senantiasa merespon kasih sayang Tuhan dalam ungkapan syukur yang boleh kami nyatakan dengan hidup yang semakin benar di hadapan Tuhan, semakin dikuduskan, disucikan, dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kalau kami dikuduskan, dibenarkan di hadapan Tuhan, pasti kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hidup yang kami jalani menjadi saluran berkat, bukan menjadi batu sandungan. Oleh karena itu Bapa, ajar kami juga untuk selalu peka mendengar suara Tuhan yang lembut membelai hati kami. Ketika kami salah, kami cepat menyadarinya, kami cepat memperbaikinya dalam pertobatan yang sungguh,
dan kami hidup dalam kebenaran yang Allah nyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu jauh-jauh dari firman-Mu, Bapa. Jangan biarkan umat-Mu tidak bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Jangan biarkan umat-Mu berjalan menuruti kehendak diri mereka masing-masing. Tapi biarlah Tuhan Engkau melembutkan setiap hati yang keras, supaya umat-Mu yang selama ini menjauh dan berlari membelakangi Tuhan, kini boleh berbalik dan berlari kepada Tuhan, ke dalam pelukan Tuhan yang penuh dengan kedamaian. Kami percaya dengan cinta kasih yang luar biasa yang kami rasakan dari Tuhan, kami boleh menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi, melayani Tuhan lebih sungguh lagi, memberi diri kepada Tuhan dengan lebih lagi, sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di malam hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh mendirikan nama Tuhan dalam rumah tangga mereka. Tuhan dengar seruan hati mereka, Tuhan dengar segala doa dan pinta mereka, Tuhan mendengar segala puji-pujian yang boleh mereka naikkan kepada Tuhan. Tuhan melihat kedalaman hati mereka yang begitu merindukan Tuhan, sehingga mereka boleh mendirikan nama Tuhan dalam ibadah keluarga, ibadah rumah tangga pada saat ini. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan juga memberkati dan melawat setiap jemaat Tuhan yang masih mengeraskan hatinya, sehingga tidak mau beribadah. Biarlah Tuhan Engkau dengan cara, dengan waktu-Mu yang ajaib, Engkau senantiasa boleh memberikan mereka kasih setia Tuhan yang tak pernah putus, sehingga mereka boleh merasakan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah ketidaksetiaan umat-Mu. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah kegersangan hati kami untuk mengasihi Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa dan mendoakan bagi jemaat Tuhan yang menjerit memanggil nama-Mu, meminta pertolongan-Mu karena sakit dan penyakit, karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan orang yang dicintai, karena pergumulan hidup yang boleh dialami masing-masing oleh keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau menyendengkan telinga-Mu, Engkau kiranya menolong kami, mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, menolong dan melepaskan kami dari setiap pergumulan hidup kami. Namun ajar kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang tangguh, pribadi yang tetap boleh melihat bahwa rancangan Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada rancangan manusia. Oleh karena itu Bapa, ajar umat untuk bersabar dalam setiap masalah yang boleh mereka hadapi. Tetap percaya sehingga dalam masalah sebesar apapun mereka boleh melihat kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang hidup, yang mengajar kami doa yang sempurna yang mau kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepada-Nya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Nyanyian syukur kita bakti 364.
Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari berdiri untuk berdoa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya biarlah firman kebenaran ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa buat Pendeta Rika yang telah menyampaikan firman kebenaran. Berkati hidup Pendeta Rika, berkati keluarga mereka ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat persembahan kami di malam hari ini. Kiranya biarlah persembahan ini Engkau berkati ya Bapak di surga. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kembalilah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah berjuang bersama dengan Allah yang menyertai kita untuk selalu hidup kudus di hadapannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang dan selamanya.